sekalian, berjumpa lagi dengan PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Yang kami bahas kali ini mengambil topik Presiden Joko Widodo dan gimik politik koalisi besar partai-partai. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, dalam silaturahmi politik puasa Ramadan di rumah PAN, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengundang para ketum dan sekjen partai-partai pendukung pemerintah dan tentunya Presiden Joko Widodo. Hadir Ketum Gerindra Prabowo, Ketum PKB Muhaimin, Ketum P3 Mardiono, Ketum Golkar Airlangga, Ketum PAN sendiri yaitu Julhas, Megawati sebagai Ketum PDIP, dan Surya Paloh Ketua Nasdem tidak hadir dengan alasan sedang berada di luar negeri. Dalam pengantarnya, Julhas banyak melemparkan guyon-guyon politik tentang seringnya Pak Prabowo mengikuti kunker Presiden. Efeknya elektabilitas Prabowo meningkat. Karena itu ke depan Julhas juga menyatakan dirinya harus sering ikut kunker Presiden. Muhaimin yang posternya terpasang di seluruh Indonesia, termasuk di rumah Julhas. Poster tersebut selalu dijaga karena Muhaimin adalah kawan. Poin pentingnya, semua ketum yang hadir sumringah penuh canda tawa. Walau dalam hati masing-masing bisa berbeda. Mereka ingin memberi pesan ke masyarakat bahwa mungkin saja terbentuk koalisi besar partai untuk melawan PDIP dan koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Benar saja, pesan ini disambar langsung oleh para pengamat dan analis politik, tersebar luas di medsos. Netizen heboh dan bersaut-sautan, riuh pokoknya. Apalagi ketika Julhas memohon kesediaan Presiden untuk memberikan kata sambutan walaupun singkat saja. Presiden yang baik hati ini berkenan pula menyampaikannya. Poin yang disampaikan Presiden antara lain, Presiden sambil tersenyum mengatakan, "Saya 2 minggu ini pusing karena urusan bola. Karena bagaimanapun persiapan kita sudah 3 tahun untuk memenuhi ketentuan dari FIFA. Toh akhirnya tidak jadi. Ya sudah, itu kehendak Allah." Selanjutnya disampaikan elektabilitas Pak Prabowo dan Gerindra meningkat akhir-akhir ini. Ini bukan karena saya, tapi karena Pak Prabowo dan Gerindra. Begitu juga ketika Muhaimin bergabung dengan Gerindra, minta restu ke saya. Ya, saya restui saja. Memang saya kasih tahu Pak Prabowo keinginan Pak Muhaimin. Mereka sepakat gitu aja, bukan karena saya. Presiden melanjutkan bahwa KIB terbentuk katanya karena Presiden. Tidak.
KIB terbentuk karena Pak Airlangga, Pak Zul, dan Pak Mardiono. Kalau mereka bilang sudah direstui presiden, ya saya restui. Saudara, sambutan presiden itu makin menguatkan pendapat para pengamat dan analis politik, netizen, bahwa benar akan terbentuk koalisi besar, dan secara terbuka presiden telah memberi endorse kuat untuk Prabowo jadi presiden akan datang. Juga memberi pesan yang kuat bahwa presiden dan PDIP telah pecah kongsi dalam pencapresan. Megawati yang belum mendeklarasikan capres, presiden pun tidak menyebut Ganjar sama sekali. Saudara sekalian, menurut amatan saya, pertemuan para ketum partai yang melontarkan guyon politik diimbangi pula oleh presiden dengan gimik politik. Sebab presiden yang didukung oleh semua partai yang hadir tidaklah mungkin menyatakan keinginannya sesungguhnya. Presiden hanya berupaya membuka perspektif saja untuk masing-masing partai berpikir agar bangsa ini tetap utuh dan pembangunan dapat dilanjutkan. Perlu diketahui bahwa partai-partai politik yang hadir itu sangat sulit membentuk koalisi besar, terutama berkaitan dengan Pilpres. Sebab antara Gerindra dan PKB dalam koalisi Indonesia Raya Bangkit belum selesai. Pun koalisi Indonesia Bersatu juga belum tuntas. Jadi pembentukan koalisi besar tidak mungkin karena faktor menetapkan siapa capres dan siapa cawapres. Gerindra ingin Prabowo sebagai capres dan Golkar ingin Airlangga sebagai capres. PKB ingin Muhaimin minimal cawapres, sedangkan PAN dan P3 ingin Ganjar dan Erick Thohir sebagai pasangan capres dan cawapres. Presiden Joko Widodo sangat tahu itu semua. Maka presiden harus memainkan gimik politik untuk membuka perspektif baru. Bagaimanapun juga, presiden adalah kader PDIP. Secara nalar logika politik, hubungannya dengan PDIP dan Ketua Umum Megawati tidak mungkin dipisahkan. Perbedaan pandangan dalam kasus Piala Dunia tidak mampu memutuskan hubungan tersebut. Dalam urusan pemilu dan pilpres, presiden dan PDIP tetaplah satu. Dan seharusnya partai-partai itu juga semua tahu itu. Mereka masing-masing saat ini sangat tergantung pada PDIP dan koalisi perubahan yang dimotori Nasdem. Peluang mereka untuk menang pemilu dan pilpres sangat tergantung pada siapa capres dan cawapres yang ditetapkan oleh PDIP. Kalau Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai capres dan Erick Thohir atau Mahfud MD atau Airlangga oleh PDIP, maka kecenderungan KIB akan berkoalisi dengan PDIP. Kalau PDIP mencapreskan Puan Maharani dan cawapres entah siapapun,
barulah KIB dapat bersatu mencalonkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir atau Airlangga. Prabowo kembali bersama-sama dengan Muhaimin Iskandar dari PKB. Poin saya, pembentukan koalisi besar sangat mustahil. Dalam percaturan politik jelang pemilu dan pilpres, Jokowi dan Megawati adalah kingmaker dan queenmaker. Yang lain hanya king-kingan belaka. Opini kebangsaan. Semua partai politik dan pemerintah sangat penting menjaga kondusivitas dan kestabilan politik domestik dan menjadikan pemilu dan pilpres sebagai pesta demokrasi yang bebas dari kebencian dan kekerasan dalam rangka perkuatan kebangsaan. Saudara sekalian, demikian opini kebangsaan dengan topik Presiden Joko Widodo dan gimik politik koalisi besar partai-partai. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon dukungan, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.